A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatana yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati Bapak Ketua RW Pak Haji Bambang, kemudian Bapak Ketua DKM Pak Ustadz Sufyan Tsauri, jajaran DKM, ibu-ibu majelis taklim, para ketua RT, para orang tua, para guru, para ustadz, para sesepuh, hadirin hadirat, adik-adik yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana. Alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia kepada kita. Setelah karunia iman, Islam dan ihsan, tentunya karunia umur, karunia waktu, karunia pasangan, suami, istri, pasangan, karunia anak-anak, karunia keluarga, serta karunia kita berkumpul di tempat yang mulia ini dan di waktu yang mulia pula, ya. Dan alhamdulillah kita melaksanakan kajian pada Isya, ya, pada waktu sholat Isya pula, gitu, ya. Sementara sholat Isya ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah memang tidak bisa dilaksanakan oleh sembarangan orang. Kata Rasul, yang bisa melaksanakan sholat Isya hanyalah orang-orang pilihan. Dalam hadis yang sahih kata Rasulullah SAW, laisat salatun afqal 'alal munafiqin min salatil Isya wal fajr. Tidak ada salat yang lebih berat ditunaikan oleh orang-orang munafik dari dua salat, yaitu salat Isya dan salat subuh, ya. Maka selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa tunaikan salat Isya dan kita menyempurnakan dengan kajian ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit ingin memberi mukadimah sebelum ke fikih kurban, gitu, ya. Mukadimah pertama, kenalan dulu. Nama lengkap Ardiansyah Asri Husain, panjang begitu. Ardiansyah Asri Husain. Ardiansyah nama saya, Asri nama bapak, Husain nama kakek. Nah, jadi di KTP sudah tiga-tiganya ada, gitu. Di kartu keluarga juga sudah ada tiga-tiganya. Alhamdulillah tidak mendapat banyak kesulitan ketika ke tanah suci. Yang lain harus menambahkan BIN, gitu, ya, harus menambahkan nama ayah pada paspor. Tapi alhamdulillah saya sudah katakan itu nama ayah saya, itu nama kakek saya, gitu. Berasal dari Riau, Sumatera, Indragiri Hilir, satu provinsi dengan Ustaz Abdul Somad, ya. Itu beda kabupaten, dan satu alumni juga karena kemudian belajar di Al-Azhar, walaupun beliau senior, sangat senior sekali. Dari Riau kemudian ditiup angin pantai selatan, gitu, ya, bertemu dengan seorang gadis Mojang Priangan dari Tasikmalaya dan menikah ketika masih kuliah. Menikah di Mesir karena bareng-bareng ketemu di sana, dijodohin sama dicomblangin sama guru, ya. Jadi kebetulan guru saya sama gurunya istri, suami istri. Jadi dijodohin, gitu. Dijodohin, dan anak pertama lahir di Mesir, anak kedua lahir di Bandung ketika pulang selesai S1, anak ketiga keempat lahir di Malaysia ketika kuliah S2 di Malaysia, anak kelima lahir kembali di Bandung, yang keenam ketujuh belum tahu lahir di mana. Ibu-ibu, ya, walaupun mertua setiap tahun ngingetin, 3 aja ya Bu, 3 aja insya Allah, tapi setiap tahun lahir terus, gitu. Jadi kita memang tidak KB, kalau diberi oleh Allah ya kita terima, gitu.
tinggal di Tubagus 98 ya, dekat SD Salman gitu. Nah, aktivitas berdakwah, kalau istri di Unisba ya. Itu diantara mukadimah perkenalan. Yang kedua, mukadimah dengan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita kajian fikih kurban, ingin berbagi pesan dari seorang ulama di kalangan sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Adik-adik, siapa Abdullah ibnu Mas'ud? Ini diantara ulama sahabat yang begitu terkenal dengan kesolehan dan keilmuannya. Kata Rasulullah, ambillah ilmu dari 3 orang. Salah satunya dari Abdullah ibnu Mas'ud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Abdullah ibnu Mas'ud berpesan bahwa setiap manusia itu Allah berikan hati yang seharusnya mengantarkan mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata hati ini tidak bertahan lama gitu. Ada orang yang hatinya hilang ya. Nah, kata beliau, carilah hatimu yang hilang dalam 3 keadaan. Jadi kita ini sedang kehilangan hati ya. Hati ini dicuri gitu ya. Jadi bukan dicuri oleh kekasih, tapi dicuri oleh syaitan. Kata beliau, hati itu dicari dalam 3 keadaan. Yang pertama, inda sima'il Quran, ketika mendengarkan Al-Quran. Jadi seharusnya ketika mendengar Al-Quran, Bapak Ibu, kita merasakan getaran-getaran dan merasakan sentuhan-sentuhan, setruman-setruman yang memang Allah berikan pada huruf-huruf dan pada ayat-ayatnya. Walaupun kita mungkin tidak mengerti artinya, tetapi seharusnya setiap muslimah baca Quran, dia akan merasakan getaran itu. Ya, tadi alhamdulillah dengan Budian cukup baik ya, sangat baik bagi saya membawakan ayat itu, surah Al-Hajj menceritakan tentang kurban. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana para sahabat itu begitu kuat mengamalkan pesan ini, bahwa ketika mendengar Quran kita perlu mendapat manfaat. Makanya setiap kali Nabi berhalangan untuk imam sholat, itu para sahabat sepakat Bapak Ibu untuk melantik Abu Bakar menjadi imam. Ulama di kalangan sahabat sepakat, pokoknya kalau Rasul uzur berhalangan, yang dilantik jadi imam Abu Bakar. Semuanya sepakat. Tapi ada satu orang yang tidak sepakat, Bapak Ibu. Ada yang mau nebak siapa, Bapak Ibu? Yang tidak setuju Abu Bakar menjadi imam. Anaknya sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi anaknya sendiri yang diperistri oleh Rasulullah SAW yang tidak setuju Abu Bakar menjadi imam. Aisyah tidak meragukan keilmuan Abu Bakar, tidak meragukan kesolehannya, tetapi kata beliau, saya tidak mau Abu Bakar menjadi imam karena suara ledakan tangisannya itu lebih kuat dibanding bacaan Qur'annya. Jadi baru beberapa baca potongan ayat sudah menangis, Bapak Ibu, itu Abu Bakar. Sehingga kata Aisyah, khawatir nanti kalau beliau sudah menangis maka seluruh penduduk kota Madinah ikut menangis gitu. Nah, ini bagaimana para sahabat berusaha agar mereka bisa merasakan getaran-getaran Quran. Kalau Bapak Ibu kita merasakan getaran tak kala baca Quran atau mendengar Quran, maka itu pertanda baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika ketika membacanya kita tak merasakan getaran apapun, waspada Bapak Ibu. Waspada artinya apa? Artinya kita sudah punya satu pertanda hati kita telah hilang. Yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, ketika inda majalis zikri wal ilmi, ketika majelis ilmu dan majelis zikir, itu diantara sarana kita untuk menemukan hati kita. Jadi ketika hadir di majelis ilmu ataupun majelis zikir, kita biasanya akan diajak oleh teman-teman, oleh sahabat, oleh RT, oleh RW atau DKM. Maka kita lihat seberapa tanggapnya hati kita untuk menyahut panggilan ataupun undangan itu. Ringankah hati kita datang ke masjid? Mudah nggak kita hadir ke pengajian? Ibu-ibu biasanya ke pengajian, keyasinan dan lain-lain. Mudah nggak kita diajak kepada kebaikan? Kalau kita mudah diajak ke kebaikan, maka itu pertanda hati kita masih sehat. Jika tidak, waspada, kita sudah punya dua pertanda hati kita telah dicuri oleh syaitan. Yang ketiga, kata Abdullah bin Mas'ud, inda al-khalwah bainaka wa baina rabbik.
ketika kita sedang berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam tahajud-tahajud kita, dalam zikir-zikir kita, dalam doa-doa kita, dalam ibadah-ibadah kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kita menemukan getaran-getaran dan sentuhan-sentuhan yang kuat pada hati kita dalam 3 keadaan ini, bersyukur kepada Allah, artinya kita punya hati yang kuat. Tetapi kalau ketiga-tiganya atau salah satunya nggak ada, kata Abdullah bin Mas'ud, fas'alillaha ayyamunna 'alaika biqalbin fa innahu la qalbalak. Mintalah hati kepada Allah karena sesungguhnya engkau tak memiliki hati. Gitu. Ya. Jadi jika Bapak Ibu merasakan kita semua kalau beribadah baik itu baca Quran, sholat dan lain-lain, kalau kering tidak merasakan apa-apa, maka boleh jadi itu pertanda hati kita sedang berpenyakit. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mendapat 2 peluang mendengarkan Quran di awal tadi, kemudian di majelis ilmu, majelis zikir. Kita berharap semua yang terlibat menyelenggarakan acara pada malam hari ini Allah berikan kelimpahan, keberkahan dan kemudahan dalam urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fikih kurban adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kurban itu dilaksanakan. Mengapa kita perlu berilmu? Karena memang Islam itu agama ilmu. Islam mengajarkan ilmu pada setiap amalan kita. Syarat diterimanya amal ada 2. Yang pertama, mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ikut sunnah Rasulullah dengan cara mengilmui ibadah kurban itu. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kurban nanti itu didasari pada 2 hal ini. Didasari keikhlasan dan dia didasari dengan ilmu pengetahuan terkait bagaimana kurban dilaksanakan. Definisi yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, apa itu kurban? Kalau kata ulama mazhab Syafi'i, Said Sabiq dalam kitab beliau Fiqh Sunnah, beliau menyebutkan yang dimaksud sebagai fikih kurban ataupun kurban, ismun lima yuzbahu minal ibli wal baqari wal ghanami ayyaman nahri wa ayyamat tashriqi taqarruban ila Allah. Kata beliau, yang dimaksud dengan kurban adalah sembelihan yang kita sembelih kapan? Pada hari raya Idul Adha dan pada hari raya Tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah, dalam rangka taqarruban ilallah ta'ala, dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa milenialnya PDKT, pendekatan Bapak Ibu. Karena taqarruban itu berasal dari kata qaruba yaqrubu taqarruban. Karena boleh jadi maksiat kita, dosa kita itu memang kata para ulama membuat antara kita dengan Allah semakin berjarak. Semakin bertambah dosa kita, maka semakin berjarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban itu menjadi jembatan hubungan kita dengan Allah. Karena kalau hubungan kita baik dengan Allah, maka akan baik pula hubungan kita dengan manusia. Jika Bapak Ibu merasakan hubungan kita dengan pasangan tidak mesra lagi, hubungan dengan keluarga besar tidak mesra lagi, hubungan dengan tetangga tidak baik, dengan sahabat tidak baik, maka kurban menjadi salah satu jembatan kita memperbaikinya. Karena kata para ulama, jika kau perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan perbaiki hubungan kita dengan manusia. Maka kurban menjadi penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalil tentang disyariatkan kurban dalam agama kita. Tadi Budian membawakan Quran surah Al-Had ayat 34. Apa kata Allah? Walikulli ummatin ja'alna mansakan. Dan setiap umat kata Allah kami telah jadikan syariat berkurban. Dalam rangka apa? Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum. Dalam rangka bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Jadi bersyukur dibuktikan dengan berkurban Bapak Ibu. Tadi kalau renungan yang dibawakan oleh adik siapa tadi? Ahmad Masya Allah luar biasa. Jadi Ismailnya kita, kurban kita. Ismailnya kita mungkin harta kita, jabatan kita. Maka ini menjadi baik Bapak Ibu yang dirahmati ketika kita bisa mengilustrasikan bahwa kurban itu sebagai bentuk upaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalil dari surah Al-Kautsar.
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik tolong diteruskan ya sambungan ayat ini. Inna a'tainakal kautsar. Masya Allah ya. Jadi kata Allah apa? Sesungguhnya wahai Muhammad, kami telah berikan engkau kenikmatan yang sangat banyak, dan buktikan bahwa engkau mensyukurinya dengan dua cara. Apa dari tadi? Fasholli li rabbika, yang pertama, salatlah karena Tuhanmu. Yang kedua, wanhar, dan sembelihlah kurban. Jadi dua ibadah ini Bapak Ibu sebagai implementasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ayat ini Bapak Ibu itu turun lantaran ujian yang sedang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Suyuti, salah seorang ulama yang mengarang tafsir Jalalain yang kita baca di Indonesia, itu menulis dalam kitab Asbabun Nuzul, kitab beliau Lubabin Nuqul fi Asbabin Nuzul. Kata beliau, surah Al-Kautsar ini turun Bapak Ibu itu ketika Rasulullah sedang diuji oleh Allah dengan meninggal anak tertuanya. Siapa? Siapa anak tertua Rasulullah yang meninggal dunia? Ada yang mau nebak adik-adik? Ibrahim. Nah, jadi mirip seperti nama ayahnya Ismail. Anak tertua Rasulullah dari Khadijah bernama Ibrahim. Itu meninggal di Mekah. Meninggal di Mekah, maka dalam tradisi orang Arab, kalau ada keluarga meninggal anak laki-lakinya, itu memang seperti kiamat. Kiamat sedang menimpa mereka. Maka apalagi orang-orang kafir yang selama ini membenci Rasulullah, ada kesempatan untuk mencela dan memaki Rasul. Apa kata mereka? Inna Muhammadan batar. Muhammad telah terputus dari rahmat Tuhannya, karena dia telah dicabut harta terbaiknya, itu anak laki-laki. Anak laki-laki Bapak Ibu, dalam tradisi orang Arab itu sangat diistimewakan. Mereka mencintai anak perempuan. Ketika di awal Islam itu sudah masuk ke kota Mekah, tetapi mereka masih tetap mengistimewakan lebih anak laki-laki, karena bagi mereka laki-laki bisa dimanfaatkan kekuatannya, tenaganya, bahkan kewajiban berbakti laki-laki itu sampai orang tuanya meninggal dunia, tidak putus. Tapi kalau perempuan dibesarkan 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, begitu menikah diboyong suaminya, maka putus kewajiban seorang istri, pindah kepada suami yang nomor satu. Jadi orang tua nomor dua. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diuji, maka Rasul manusia biasa, beliau sangat bersedih. Allah menghibur Rasulullah dengan surah ini. Inna a'tainakal kautsar, kami telah berikan kau wahai Muhammad rezeki nikmat yang sangat banyak. Ini kalau kita Bapak Ibu kalau kita pakai dalam kehidupan kita ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan melupakan nikmat-nikmat yang lain. Kita mungkin diuji dengan sakit gigi gitu, nggak bisa makan daging nanti hari raya misalnya gitu. Diuji dengan darah tinggi, diuji dengan asam urat misalnya gitu. Maka mungkin kita bersedih dengan penyakit itu, diambil satu nikmatnya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, masih banyak nikmat yang lain. Nikmat hidup, nikmat waktu, nikmat anak, nikmat pasangan. Itulah Al-Kautsar kita. Inna a'tainakal kautsar. Karena kautsar itu Bapak Ibu adalah artinya kenikmatan yang sangat banyak. Dan kata para ulama tafsir, Al-Kautsar bagi Rasulullah juga bisa bermakna telaga Al-Kautsar yang nanti akan diberikan oleh Allah kepada Rasulullah di surga. Yang kalau kita minum seteguk saja, la yadhma'u ba'dahu abada, tidak akan dahaga setelah meminumnya selama-lamanya. Itu kehebatan telaga Al-Kautsar. Itu diberikan kepada orang-orang yang beriman. Fasholli li rabbika wanhar. Jadi itu asbabun nuzulnya. Penting Bapak Ibu kita mengetahui asbabun nuzul untuk mengetahui syariat hukum yang ada pada ayat tersebut. Kata Al-Imam Al-Wahidi, la yumkin ma'rifata tafsiril ayat bidunil wuqufi ala qissatiha wa asbabi nuzuliha. Tidak bisa orang memahami Al-Quran kalau dia tidak paham asbabun nuzul,
cerita yang melatar belakangi ayat tersebut. Ya, alhamdulillah kita ada terjemah Kemenak gitu ya. Itu Bapak Ibu terjemah Kemenak bagus untuk kita baca. Tetapi kalau berkaitan dengan hukum, kita harus bertanya kepada ahlinya. Ya, tidak bisa kita pahami sendiri dengan keterbatasan ilmu kita. Pada masa sahabat ada ayat turun, ada ayat yang mereka baca, walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah memiliki penjuru timur, penjuru barat. Kemanapun kalian hadapkan wajah kalian, maka hadapkanlah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kata salah seorang sahabat, kalau begitu tidak wajib kita sholat menghadap kiblat. Tidak wajib kita sholat menghadap kiblat. Dia baca tok ayatnya saja. Maka apa kata Abdullah bin Umar? Bi'sa ma qulta, keliru apa yang kau katakan. Aku mengetahui betul sebab turunnya ayat ini dan hukum yang dikandung pada ayat ini. Kata beliau, ayat ini turun kapan? Ketika para sahabat beberapa kelompok sedang bepergian naik onta, badai pasir, selama berjam-jam mereka tidak bisa melihat matahari, terhalang mata mereka sehingga nggak ketahuan arah kiblat. Dan Rasul ada pada ketika itu, maka turunlah ayat walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kalau tidak ketahuan hujan, kabut dan lain-lain, tidak ketahuan arah kiblat, sholatlah kalian sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Itu cara mengamalkannya. Jadi tidak membatalkan kita wajib menghadap arah kiblat kalau tahu arah kiblatnya. Ya, di Bandung nggak mungkin nggak tahu. Uang masjid ada di setiap gang gitu. Ya, kompas ada, GPS ada gitu. Tapi boleh jadi kita mungkin sedang camping di hutan, ya, atau ke atas gunung, nggak tahu arah mana, baru diamalkan. Kiblat boleh kemana aja, gitu. Jadi tidak boleh menggunakan ayat ini langsung. Nah, berarti Bapak Ibu asbabun nuzul perlu untuk diketahui. Ya, itu ringkas aja. Kemudian keutamaan berkurban. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, tidak ada amal Bapak Ibu yang lebih Allah cintai dilakukan pada hari raya Idul Adha selain menumpahkan darah hewan kurban. Jadi amal yang terbaik, amal istimewa. Ya. Makanya Rasulullah mendorong para sahabat untuk berkurban dan para sahabat memang berlomba-lomba untuk berkurban. Ya. Sampai banyak ulama yang mengatakan boleh kita berhutang, ya, dengan syarat kita mampu membayarnya untuk menyelenggarakan kurban. Itu boleh Bapak Ibu. Ya. Jadi itu keutamaan berkurban. Belum lagi kata para sahabat, pada hari kiamat Bapak Ibu kurban itu, ya, daging kurban atau hewan kurban yang kita kurbankan di dunia, kata Rasulullah, ta'ti yaumal qiyamati biquruniha. Dia akan datang dengan tanduk-tanduknya, ya, wa azfariha, dengan kuku-kukunya, wa ash'ariha, dan bulu-bulunya, bersaksi di hadapan Allah membela orang yang mengkurbankannya sampai Allah ridha dan mengampuninya. Allahu Akbar. Bapak Ibu, ya. Jadi kita bisa hitung berapa juta bulu domba atau bulu sapi itu. Maka sebanyak itulah akan menjadi saksi kita di hadapan Allah agar Allah ridho dengan kita gitu. Maka kita berharap betul Bapak Ibu bisa berkurban, ya, walaupun mungkin kita perlu bersabar misalnya, ya, menunggu 2 tahun menabung dan lain sebagainya, ya. Jadi karena memang besar fadilat keutamaannya. Dalilnya sama, ya, tadi, ya, pertama surah Al-Hajj, kemudian surah Al-Kautsar, kemudian hadis Imam Tirmidzi. Tetapi ulama berbeda pendapat hukumnya. Hukum kurban itu wajib atau tidak? Kata Imam Abu Hanifah dengan ulama mazhab Hanafi yang sekarang banyak di Irak, di India, mereka mengatakan wajib. Wajib bagi yang mampu. Artinya kalau ada orang kaya tidak berkurban berdosa. Orang kaya tidak berkurban, mampu dia, berdosa. Apa dalilnya? Hadis sahih dari Rasulullah, kata Rasul, man wajada sa'atan, barang siapa yang ada kelapangan harta, walam yudhahi, tetapi dia tidak berkurban dengan berbagai alasan,
Apa kata Rasul? Fala yaqribanna musallana. Jangan dekat-dekat musala kami, kata Rasulullah. Itu padahal Rasul, Bapak Ibu, laki-laki sangat ditekankan sholat di masjid berjamaah. Kalau Nabi udah melarang orang datang ke masjid, pasti sebabnya sangat besar. Dari sinilah para ulama mazhab Hanafi mengatakan wajib. Orang kaya nggak kurban berdosa. Gitu. Kemudian ulama jumhur mayoritas selain Abu Hanifah, ada siapa? Imam Malik bin Anas rahimahullah, dan ulama Malikiyah, ada Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, ada Ahmad bin Hanbal, ulama Hanabilah. Ini mengatakan sunnah muakkadah. Bapak Ibu ada yang tahu sunnah muakkadah apa? Sunnah yang utama, sunnah yang sangat ditekankan. Artinya kalau orang kaya sekalipun tapi dia nggak berkurban, maka dia tidak berdosa. Tapi dia meninggalkan sesuatu yang sunnah. Jadi berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang tadi, gitu. Ya, maka pendapat inilah yang kita pakai di Indonesia sebagai umat yang banyak mengamalkan pendapat-pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jenis hewan kurbannya apa? Nah tadi ayat yang dibaca An'am, wa ja'alna likulli ummatin mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Nah, an'am itu kata ulama tafsir 3, Bapak Ibu. Yang pertama unta. Yang termasuk an'am unta, makanya nama lain unta ini, nama unta selain ibil ya, juga ni'am. Ni'am itu bentuk apa ya? Bentuk plural dari nikmat. Jadi nikmatun, nikmatani, ni'amun. Jadi apa itu istilahnya itu? Normatif, komparatif, superlatif gitu ya kalau bahasa Inggris. Jadi superlatif gitu. Saya nggak tahu nih normatif atau positif yang pertama itu. Nah, ni'am itu adalah superlatifnya Bapak. Jadi yang paling tingginya gitu. Jadi jenis hewan pertama ternak yang boleh dikurbankan unta. Yang kedua, sapi atau kerbau. Sapi atau kerbau. Yang ketiga, kambing, domba atau biri-biri. Gitu. Ini 3 jenis hewan yang sah dijadikan kurban berdasarkan pemahaman para ulama Ahlus Sunnah. Selain hewan ini nggak boleh, tidak sah kurbannya. Contohnya apa? Bapak Ibu, ayam, apa lagi? Kuda, gajah, tapir, ya, rusa, ya, buaya. Ya. Jadi kalau ibu-ibu buaya, ada yang buaya darat katanya kurbankan ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara hewan kurban yang boleh dikurbankan. Ya, yang lain tidak boleh. Ketentuan jumlah dalam hadis Imam Muslim, Imam Tirmidzi dari sahabat Jabir, beliau mengatakan, naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Hudaybiyah ala bud'ah an sab'atin wal baqar an sab'ah. Kami biasa pada masa Rasul itu berkurban 1 ekor unta atau sapi dibagi 7 orang, dibagi 7 bagian. Ini dalil yang jelas bahwa sapi atau kurban itu bisa dikongsi, di-sharing membelinya 7 orang. Kemarin sore itu ada seorang ibu nanya, Pak Ustadz, saya di sebuah pengajian ada ibu-ibu mengatakan bahwa tidak ada dalil dari hadis ataupun Quran yang mengatakan bahwa sapi itu bisa dibagi 7. Seharusnya katanya kambing 1 orang, sapi 1 orang, unta 1 orang, kata beliau. Saya bilang, Ibu, saya yakin betul yang berpendapat begitu bukan menolak syariat bahwa seekor sapi itu bisa dibagi 7. Tapi sebenarnya dia sedang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang tidak ada keterangan dalam Quran bahwa sapi itu bisa dibagi 7. Nabi yang menjelaskan, Quran hanya menyebut an'am. Penjelasannya itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Bandung, Bapak Ibu, bocorannya itu sudah mulai bermunculan kelompok ingkar sunnah. Orang yang menolak sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka beralasan bahwa kita sudah cukup Quran, kita nggak perlu hadis. Ini bahaya Bapak Ibu, ya. Ini pemikiran sempalan-sempalan terus yang ada di Syria sana, ya. Itu yang memang mereka menganggap bahwa kita sudah cukup dengan Quran, tidak perlu hadis Nabi. Artinya apa?
kalau kita menolak hadis Nabi, artinya kita menolak 75% agama kita. Karena rincian ibadah sholat 5 waktu tidak dalam Quran, dalam hadis Rasul. Tentang ibadah kurban, dalam ibadah ada pada hadis Rasul. Tentang puasa, tentang zakat, tentang pernikahan, itu tidak disebutkan detail dalam Al-Quran, tapi dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati, waspada. Gerakan ini sudah mulai bermunculan, ya. Dan insya Allah yang kita yakin ulama kita masih kuat, masih menjadi benteng umat, sehingga kita tidak akan goyah iman kita dengan lontaran-lontaran seperti tadi, gitu ya. Ini dalilnya. Jadi kalau kambing atau biri-biri domba 1 ekor 1 orang, tapi kalau sapi, kerbau dan unta bisa dibagi 7. Kemudian Bapak Ibu, 1 ekor kambing atau 1 bagian sapi itu pahalanya mengalir kepada 1 keluarga besar, gitu. Jadi kalau saya berkurban misalnya, maka istri saya dapat pahalanya juga. Pahala berkurban sama. Anak-anak saya juga dapat. Orang tua saya juga dapat. Ini berdasarkan hadis Rasul yang mengatakan bahwa kana rajulu bi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati an ahlihi wa anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa pada masa Nabi kami biasa berkurban 1 ekor kambing ataupun 1 bagian sapi atau kerbau atau unta, itu pahalanya mengalir kepada seluruh anggota keluarga. Artinya Bapak Ibu, kita tidak diwajibkan atau tidak ditekankan harus setiap kepala atau anggota keluarga harus berkurban, tidak. Ya, walaupun boleh suami istri, orang tua, 2 orang, ayah ibu, anak 3 misalnya ingin kurban 1 ekor sapi, boleh, nggak ada masalah, dapat pahalanya, bahkan lebih besar, ya. Tapi bagi yang tidak mampu, maka jangan kemudian memberatkan diri sendiri, karena memang sunnah yang utama itu artinya ditekankan minimal 1 keluarga besar 1 bagian kurban kambing ataupun 1 bagian sapi. Jangan sampai enggak, gitu. Tapi kalau mau setiap anggota keluarga mau ada bagian kurban, dipersilakan, nggak ada masalah. Ulama sepakat sah kurban mereka. Nah ini supaya jelas agar kita tidak kemudian memberatkan diri sendiri. Bapak Ibu, hikmah kurban tadi sudah dijelaskan, ya, dari beberapa ayat yang dibaca, kemudian dari puisi dan renungan yang dibaca, kemudian juga dari sambutan yang disampaikan oleh Bapak Ketua RT, ya. Dalam rangka menghidupkan syiar dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di akhir zaman Bapak Ibu, ya. Jadi al-mumsik ala dinihi kal qabid ala jamrah. Orang istiqomah di akhir zaman seperti menggenggam bara api, gitu. Jadi susah, sunnah sudah mulai ditinggalkan. Maka kita berharap dengan menghidupkan sunnah kurban, maka semakin meriah lagi, semakin menjamur lagi sunnah-sunnah Rasul di tengah-tengah kita. Kalau sunnah diamalkan, keberkahan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang kedua, mengenang perjuangan keluarga Ibrahim. Ini luar biasa Bapak Ibu, ya. Ibrahim mengajarkan kita tidak hanya contoh bagaimana berkurban untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan contoh bagaimana bagaimana menghadirkan keluarga model, ya. Karena keluarga tampil tidak hanya menonjol suaminya, tapi juga menonjol istrinya, menonjol anaknya. Ya, ceritanya luar biasa. Ibrahim, Bapak Ibu, ya. Berapa umur Ibrahim ketika istrinya melahirkan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Hampir 100 tahun umurnya. Sudah tua sekali, sudah sepuh, sudah manula, menanti lama, ya Allah, kapan saya diberi keturunan? Bukan hanya untuk menggembirakan hati, tidak, tapi siapa yang nanti akan mewarisi agama ini? Siapa yang bakal berdakwah? Jadi punya visi misi agama. Makanya Bapak Ibu, apapun profesi kita, suami istri itu harus punya visi misi membela agama. Membela agama bukan harus berceramah, tidak.
Membela agama tidak hanya memberi pengajian. Membela agama itu dengan kontribusi dan kapasitas kita masing-masing. Dokter dengan ilmunya, guru dengan ilmunya, Pak RT, Pak RW dengan khidmat dan layanannya. Itu kita membela agama. Kalau kita membela kepentingan umat, kita membela agama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka Ibrahim umur hampir 1 abad, lama menunggu anak, diberikan anak, tiba-tiba Allah perintahkan, wahai Ibrahim, bawa mereka ke lembah di biwadin ghairi zara'. Diperintahkan, gak ada GPS, Allah perintahkan aja ontanya yang ditunggangi oleh Ibrahim itu mengarah ke Mekah pada hari ini. Mekah belum ada waktu itu, Bapak Ibu. Dia lembah, tidak ada tanaman, kering kerontang, hanya tempat musafir lewat. Ditaruh di sana, baru lahir, masih merah Ismail itu, ya. Tapi karena ketaatan seorang istri yang bernama Hajar, Bapak Ibu, luar biasa, ya. Jadi ditaruh di sana. Ketika ditaruh, apa pertanyaan Hajar kepada Ibrahim? Ini mencerminkan seorang istri yang luar biasa. Kata beliau, Allahu amaraka, apakah Allah yang telah memerintahkan kau wahai Ibrahim meletakkan kami di sini? Kata apa? Kata Ibrahim, na'am, betul. Apa jawaban Hajar? Idzan lan yudayyi'ana. Kalau begitu Allah tidak akan sia-siakan kami. Jadi Bapak Ibu, Hajar tidak komplain, kenapa saya ditaruh di sini gitu ya. Ini anak baru lahir, nanti makan apa? Kita makan apa? Ya. Tapi Hajar hanya menanyakan apakah Allah yang telah memerintahkanmu wahai suamiku? Kata Ibrahim, iya. Maka langsung full keyakinan Hajar bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Makanya Bapak Ibu, ketika lapas takbir itu jangan dipanjangkan alifnya. Ya. Allahu Akbar, ya. Itu artinya apa? Apakah Allah Maha Besar? Jadi kita menyaksikan kebesaran Allah. Jadi yang panjang itu alif seharusnya. Makanya kata ulama, tamdidu alif fil lafzil jalala muharramun syar'an. Melapaskan huruf alif yang pertama, memanjangkan, ya, itu haram secara syara'. Karena artinya apa? Ada makna kekufuran. Jadi kalau kita pengen takbir itu Allahu Akbar begitu. Lam yang panjang, bukan alif yang panjang. Pak Ustadz, kalau yang nggak tahu yang lewat itu dimaafkan. Kalau yang udah lewat, yang akan datang, maka Bapak Ibu lafaz alif pada huruf jalalah jangan dipanjangkan. Karena kalau Allah itu artinya alif istifham, alif untuk bertanya. Jadi kalau Allahu Akbar, apakah Allah itu Maha Besar? Jadi kita bertanya, menyaksikan. Ulama sepakat mengharamkan itu. Jadi itu tentang lafaz. Nah, Bapak Ibu ditaruh di sana, kemudian ditinggal. Alhamdulillah kemudian terjadi peristiwa larinya Hajar dari Bukit Safa Bukit Marwah, muncratnya air dari Telaga Zamzam, sampailah Mekah berkembang dan sampai pada hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu ini perjuangan, ya. Belum lagi ketika sudah besar, sudah beranjak dewasa, tiba-tiba diperintahkan menyembelih. Allahu Akbar, itu luar biasa gitu. Tapi Allah ceritakan bagaimana mereka berdua, keluarga ini sepakat istiqomah dan bertawakal kepada Allah. Dikurbankan Ismail gitu, ya. Jadi kita mengenang kembali kisah perjuangan keluarga Ibrahim, ya. Nah, ini sebenarnya saya ingin mengulas panjang, ya. Gimana sampai jam berapa, Pak? Semangat, ya. Sampai jam. Baik, ya, siap, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita beranjak ke tadi, ya, hal-hal yang penting terkait dengan fikih kurban, saya ingin bertanya, ada yang tahu nggak berapa kali Ismail anaknya Ibrahim bertemu dengan ayahnya? Berapa kali? Ada yang tahu, Bapak Ibu? 2 kali, hampir mendekati. Quran menceritakan, Bapak Ibu, Ibrahim hanya bertemu dengan Ismail 3 kali. 3 kali. Pertama kapan? Ketika brojol, ya, ketika lahir gitu. Ketika dilahirkan ditemani oleh Ibrahim, dibawalah ke Mekah, ditinggalkan setelah itu. Lama. Kapan ketemu lagi? Ketika datang ingin bangun Ka'bah, datang kali yang kedua.
karena beliau tinggal di Palestina, ya. Jadi ketika itu Ibrahim asal dari Irak, hijrah ke Palestina, menetap di Palestina, menikah di Palestina, kemudian mengantarkan Hajar itu dan Ismail ke Mekah, ditinggal di Mekah. Datang lagi yang kedua ketika bangun Ka'bah, datang kali yang ketiga untuk disembelih. Bertemu tiga kali, tapi kita lihat bagaimana dialog antara seorang anak yang soleh Ismail dengan ayahnya. Apa kata Al-Quran? Ibrahim berkata, seperti direkam oleh Al-Quran, "Ya bunayya, wahai ananda, inni ara fil manami anni atba'u." Saya mimpi beberapa malam berturut-turut, tidak disebut malamnya berapa kali, walaupun ada yang menyebut 3 malam, tapi itu tidak sahih. Yang jelas Ibrahim mimpi berkali-kali. Ya. Anni atba'u, saya menyembelihmu. Panzur madza taro. Apa pendapatmu wahai ananda? Nah, ini Ibrahim mengajar ayah itu harusnya berdialog dengan anak-anak mereka. Tidak boleh diam-diaman di rumah gitu. Harusnya berdialog, berbicara, agar anak-anak kita mewarisi diksi-diksi pilihan-pilihan kata ayahnya. Ya, jangan sampai nanti yang melekat di telinga anak kita itu kata-kata yang di luar asana gitu. Ya. Kemarin anak saya dirawat di Salamun. Ketika hari terakhir mau keluar, ada anak umur 3 atau 4 tahun, kecil gitu, masih kecil, mau disuntik oleh dokter. Meronta-ronta nggak mau disuntik, dipaksa, tiba-tiba keluar kata-kata ANJ gitu ya dari mulutnya gitu. Saya kaget luar biasa gitu. Anak umur 4 tahun itu begitu fasih mengucapkan kata-kata kotor itu. Bapak Ibu, ini menjadi dosa siapa ini? Gitu. Ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kurang kita komunikasi kepada anak-anak kita di waktu kecil, kita panen apa? Panen kata-kata kotor dia nanti di usia tua kita. Gitu. Jadi jangan kaget nanti kalau kita dibiarkan, ditelantarkan, karena kita jarang membangun komunikasi. Ibrahim mengajarkan kita berdialog dengan anak-anak kita gitu. Ya. Kalau ibu ya udah jangan tanya gitu ya. Memang udah waktunya memang bersama dengan anak-anak gitu. Ya, dari mulai pagi, dari mulai tidur sampai tidur lagi ya, dengan omelannya di pagi hari, omelannya di siang hari, omelan di sore hari, itu udah biasa. Itulah diantara bukti bahwa Allah memang telah menjadikan seorang wanita, seorang ibu itu lebih dekat kepada anak mereka. Walaupun ayah wajib berkontribusi di sana, walaupun waktunya tidak sebanyak ibu. Apa jawaban Ismail? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahanda, lakukan apa yang Allah perintahkan, niscaya engkau mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketemu hanya 3 kali bisa muncul anak seperti Ismail. Ini bagaimana ceritanya gitu? Apa rahasianya? Pertama kata para ulama, peran seorang ibu. Peran seorang ibu gitu. Ya. Memang itu sudah diakui oleh agama kita. Memang ayah itu banyak bekerja, ya, banyak berkeringat untuk nafkah keluarga. Sehingga memang peran seorang ibu itu harus lebih dominan pada anak. Itu fitrahnya begitu. Ya. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lihat bagaimana kemudian kesolehan Ismail itu terpancar pada ketaatannya kepada ayahnya dengan mengucapkan, ya ayah, lakukan saja apa yang Allah telah perintahkan kepadamu. Kata para ulama, walaupun Ibrahim hanya bertemu 3 kali, tapi pertemuan itu adalah pertemuan yang berkualitas, quality time, quality time. Maka nasihat saya untuk diri saya sendiri sebagai ayah dan kepada kaum bapak sekalian, ketika kita tidak punya banyak porsi waktu bersama anak-anak, maka tak kala kita hadir bersama mereka, berikan kualitas waktu yang terbaik untuk mereka gitu. Ya. Maka jangan sampai kemudian gadget dan pekerjaan kita masih ada di kepala kita tak kala kita bersama dengan anak-anak gitu. Ya. Saya dulu ketika menikah, pesan guru saya, jangan bawa lelah dan capek pekerjaanmu ke rumah, gitu kata beliau. Gitu. Ya. Karena anak-anak itu butuh kualitas waktu terbaik seorang ayah. Gitu. Ya. Makanya tidak berlebihan lahirlah seorang Ismail.
Gitu. Ini kerjasama antara suami dan istri. Jadi Bapak Ibu, kalau kisah Ibrahim kita tidak hanya belajar kurban, belajar membangun keluarga contoh. Ya, jadi jangan kita beralasan itu kan keluarga Nabi, Ustaz. Itu bukan begitu. Ya, itu contoh untuk kita umat beragama bahwa kita perlu membangun keluarga yang kuat, yang kokoh, gitu. Ya, yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang terakhir terkait dengan hikmah ini adalah bahwa kata Rasul, hari raya Idul Adha itu adalah hari berbagi kebahagiaan, Bapak Ibu. Innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin. Idul Adha hari untuk makan-makan, hari untuk menjamu makanan, dan hari berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang hari makan-makan. Jadi ibu jangan marah kalau suami banyak makan hari raya gitu. Karena Rasul yang bilang begitu. Idul Adha hari makan-makan. Ya. Cuma kalau yang kolesterol tinggi hati-hati gitu ya. Jadi jangan kemudian walaupun ya ada penelitian yang salah bukan kambingnya gitu ya, tapi metabolisme dan antibodi kita yang perlu ditingkatkan gitu ya. Makanya kaum bapak juga harus olahraga ya. Jadi jangan di rumah terus ya, atau jangan di pekerjaan terus. Adab etika berkurban ada 4 Bapak Ibu ya. Ringkasnya, pertama, ihsan dalam niat. Kata Allah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging kurban, yang sampai apa? Takwa. Oleh sebab itu jangan sampai syaitan menunggangi niat kita Bapak Ibu. Jangan sampai ketika kita udah kurban ngumpulin duit lama, kita kalah oleh syaitan karena syaitan menunggangi niat kita agar dapat pujian, dapat kehormatan, dapat sambutan dari orang banyak dan lain sebagainya gitu. Jadi pastikan niat kita terus terjaga dan lempeng gitu ya. Jadi tidak ditunggangi oleh syaitan. Yang kedua, ihsan dalam memilih hewan. Ihsan dalam memilih hewan. Kata para sahabat, setiap hari raya Idul Adha, Nabi perintahkan kami 3. Pertama, pakai pakaian yang terbaik. Yang kedua, pakai parfum yang terbaik. Yang ketiga, menyembelih dengan hewan yang termahal atau tergemuk. Gitu. Ya, jadi kalau bisa beli yang 5 juta, beli yang 5 juta kambing. Kalau bisa beli yang 30 juta sapi, beli yang 30 juta. Gitu. Ya. Kalau bisa gitu ya. Nah, tentunya dikembalikan kepada kemampuan kita. Dan ada 4 jenis hewan yang tidak sah dikurbankan. Ya, mohon diingat. Yang pertama, buta atau picak. Ini tidak boleh dijadikan kurban. Boleh disembelih untuk keperluan lain, dimakan halal, tapi bukan untuk kurban. Kurban tidak sah hukumnya kalau hewannya buta atau picak. Yang kedua, hewannya penyakitan, kudisan, ya, kemudian suka demam, menggigil gitu ya, atau apa ya, atau batuk, ada kambing batuk. Ada ya. Ya pokoknya kalau penyakitan nggak boleh Bapak Ibu. Ulama sepakat, 4 mazhab sepakat, kurban atau hewan ternak yang penyakitan, berpenyakit tidak sah kurbannya. Gitu. Makanya harus dicek gitu ya. Ya minimal ya nggak perlu kalau boleh ya minimal ke orang yang pinter lah. Biasanya kalau yang biasa beli hewan tahu. Yang ketiga, yang pincang atau buntung. Pincang atau buntung nggak boleh. Tidak sah kurbannya. Pak Ustadz, beli kurbannya bagus ketika dari Garut, tiba-tiba ketika nyampe di komplek jatuh patah kakinya, gimana? Kalau patah ketika diantar ke tempat kita boleh, kata para ulama, karena dia sudah proses akan dikurbankan. Tapi kalau dari kandangnya kita udah beli yang pincang, yang buntung, tidak sah kurbannya, gitu ya, tidak sah kurbannya. Yang keempat Bapak Ibu, hewan yang kambing yang terlalu kurus. Kurus banget gitu ya, kayak daging kulit pembalut tulang gitu ya. Kemarin ada yang nanya di pengajian di Kebagus itu, Pak Ustadz, beli kambing harga 1 juta boleh nggak? Saya bilang 1 juta itu seberat apa kambingnya gitu ya. Karena setahu saya peternak aja di Garut itu misalnya ya, yang terdekat dengan kita misalnya daerah misalnya Wanaraja itu kambing beli langsung dari peternak itu 2,3 juta gitu. Itu di Wanaraja, belum ongkos kirim ke kita gitu ya.
atau belum lagi upah menyembelih gitu. Jadi memang 1 juta sangat tidak wajar gitu saya katakan. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa 1 juta nggak boleh, enggak. Saya khawatir 1 juta terlalu kurus dan tidak sah kurbannya Bapak Ibu. Ya, kita mau kurban. Nah, kalau memang uang belum cukup, bisa berhutang, ya, minjam, atau tunda tahun depan, gitu. Ya. Atau yang keluarga yang punya kurban 2, sedekahkan 1 ke tetangganya, biar dapat kurban juga boleh. Dapat 2 double pahala kurban dan pahala bersedekah, gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ya, ihsan dalam apa? Ihsan dalam penyembelihan. Nah, jadi ihsan dalam penyembelihan kata Rasul, fa idza zabahtum fa ahsinu zibha. Kalau menyembelih, perbaguslah sembelihannya. Ya. Jadi ketika direbahkan sapinya perlahan, tidak terlalu kasar, tidak menzalimi, tidak melukai, hadapkan ke arah kiblat, ya. Kemudian kalau bisa jangan disembelih di hadapan kurban yang lain, gitu ya. Itu adab. Walaupun sah kurban kita kalau ada kambing yang berjejer, boleh, sah. Tetapi kata Rasul, di antara adab kita kepada hewan, tidak menyembelihnya di hadapan hewan yang lain. Itu adab kita. Mereka nggak punya akal dan punya insting, gitu, ya. Punya insting, punya rasa. Termasuk mengasah pisau, tajamkan pisau. Jadi jangan sampai digorok beberapa kali baru putus gitu. Ini kasihan, menyiksa Bapak Ibu, ya. Jadi dan usahakan, mungkin kalau yang udah biasa nyembelih gitu ya, usahakan kata Rasul itu kan sembelihan yang baik itu dari 4 jari dewasa itu di bawah raham, gitu ya. Ini bagian yang paling enak disembelih, dan mulailah dari tempat yang paling dekat dengan kita. Jadi kita gorok ke bawah begitu. Itu Rasul begitu. Jadi dari atas ke bawah. Sekali aja. Walaupun boleh kalau kita ke depan dan ke atas lagi gitu, ya. Kata ulama Syafi'iyah, kalau bisa jangan terangkat pisaunya atau goloknya. Ulama lain mengatakan boleh kalau terangkat selama memang uratnya belum putus, gitu, ya. Jadi mungkin biar kalau tidak terangkat itu ya supaya tidak menyiksa aja, karena kan artinya sudah 2 kali kita menggoroknya gitu. Jadi kalau sudah baik Bapak Ibu, ilmu menyembelihnya, maka tidak lagi ada cerita kambing udah disembelih masih jalan-jalan gitu, ya, masih sapi masih ngejar orang gitu ya. Ini biasanya karena tidak benar saat penyembelihan gitu. Makanya punten Bapak Ibu, ya, kalau mau latihan jangan saat kurban. Punten ya. Jadi kalau sembelihan akikah aja, akikah jangan kurban, gitu ya. Karena kalau kurban ini dia ibadah yang spesial gitu ya, ibadah yang spesial. Jadi usahakan memang kalau untuk latihan itu di luar waktu kurban gitu, ya. Seperti itu, ya. Atau kalau belum bisa, belum pernah nyembelih ayam, langsung lompat nyembelih sapi gitu. Ini juga bahaya. Saya sarankan kalau yang baru belajar, biasakan dulu nyembelih ayam. Gitu ya, agak sudah 1000 ekor gitu ya. Ya maksudnya udah sering gitu ya. Baru naik kelas ke kambing. Nanti baru naik kelas ke sapi, baru naik kelas ke onta gitu, ya. Kalau onta kan kalau orang Arab kan berdiri aja, set gitu, ya, langsung putus gitu ya. Gitu. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, ya, ihsan dalam membagikan hewan kurban. Sunnahnya kata Rasul apa? Kulu wa at'imu wa dakhiru. Kalau bisa hewan kurban itu dibagi 3 bagian, walaupun tidak harus sama porsinya. Yang pertama ada bagian buat makan-makan. Ada bagian buat makan-makan. Tidak ada salahnya kalau panitia bikin makan-makan di masjid atau di komplek, boleh. Sunnahnya begitu. Yang kedua, dibagikan. Nah, jadi ada kresek ya, per setengah kilo atau berapa gitu ya dibagikan, atau per kilo, mangga, sesuai dengan ketersediaan daging. Yang ketiga, kita berikan khusus untuk orang yang berkurban. Itu sunnahnya. Kambing 30 kilo, apakah Ustadz harus 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo? Tidak begitu. Kata Rasul, yang penting ada alokasi pada 3 bagian tadi, walaupun nggak sama. Misalnya kata pekurban, saya minta setengah kilo aja cukup, misalnya gitu. Atau saya nggak ngambil deh, saya nanti makan aja di masjid, boleh, nggak ada masalah. Tapi kata Rasul kalau bisa lakukan 3 hal ini, walaupun berapa beratnya tidak dibatasi. Yang penting ada untuk makan-makan, ada untuk dibagikan, ada untuk diberi khusus kepada orang yang berkurban. Itu sunnahnya. Ya, nah, jadi sunnah kalau kita berkurban di dalam kota, di tempat yang terdekat kita makan kurban kita walaupun sedikit. Tapi kalau di kurban kita diarahkan ke tempat lain di luar kota gitu ya, walaupun ulama khilaf
apa hukumnya kita berkurban untuk luar kota gitu ya? Apakah masih lokal Indonesia seperti Papua, kemudian NTT, Flores dan lain sebagainya, atau di luar negeri yang lebih jauh ya, Palestina, Syria dan lain sebagainya? Ulama memang berbeda pendapat ya, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi intinya yang membolehkan itu memberi syarat kalau memang kita ada alokasinya, ada alokasi untuk lokal Indonesia, ada alokasi untuk ke luar negeri. Karena mereka juga sangat membutuhkan itu, ya, terutama di hari kurban. Jadi tidak ada apa-apa, jadi nggak perlu berdebat soal itu. Jadi Bapak Ibu itu, ya, jadi terkait dengan hewan kurban, gitu ya. Terakhir sekali sebelum kita buka tanya jawab, apa saja amalan-amalan Bapak Ibu yang perlu kita lakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Karena ini bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah mengatakan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Bulan di sisi Allah itu bilangannya 12. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan mulia. Apa aja Ibu? Apa aja Bapak? Bulan Zulqa'dah atau Zulqi'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini 4 bulan mulia. Nah, kata Rasul, tidak ada amalan yang lebih Allah cintai dilakukan oleh seorang hamba melainkan amalan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kata para sahabat, bagaimana dengan jihad? Kata Rasul, dia melebihi jihad, melebihi pahala jihad. Nah, kata Rasul, amalan yang pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah memperbanyak zikir, takbir, tahlil dan tahmid. Perbanyak. Ya, sendiri ataupun bersama-sama gitu ya. Jadi perbanyak zikir. Yang kedua, berpuasa Bapak Ibu. Puasa dari tanggal berapa? 1 sampai tanggal 9. Sunnahnya begitu, 9 hari. 10 hari sudah hari raya haram berpuasa ya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 9. Pak Ustadz, banyak nggak kuat, ada diskon nggak gitu misalnya gitu ya. Dan Ibu suka diskon gitu ya. Ya, kalau nggak bisa 9 hari maka puasa 2 hari. Hari Tarwiyah 8 Zulhijjah dengan 9 Zulhijjah. Ya, ketika jamaah haji sudah bergerak ke Musdalifah untuk mabit gitu ya, maka kita puasa Tarwiyah. Kemudian puasa hari Arafah. Kalau nggak bisa 2 hari maka minimal Bapak Ibu jangan ketinggalan puasa Arafah. Sehari aja. Tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Catat tanggalnya 9 Zulhijjah. Kata Rasul, saumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini, dalam hadis sahih Imam Tirmidzi. Puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun. Yaumun madiyah wa yaumun mustaqbalah. Maaf, sana madiyah wa sana mustaqbalah. Setahun yang lalu dan setahun akan datang. Allahu akbar Bapak Ibu. Dosa 2 tahun, setahun yang lalu dengan setahun akan datang, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ketinggalan puasa Arafah. Start kesiangan, jam 7 baru bangun, enggak apa-apa, puasa aja. Puasa aja. Gitu ya. Jadi, tapi jangan sahur jam 7 gitu ya. Nah, itu sudah enggak boleh gitu ya. Tetap puasa aja gitu, ya. Nah, itu puasa gitu ya. Kemudian bagi yang berkurban tahun ini jangan lupa Maghrib 1 Zulhijjah, bagi yang berkurban ya, daftar kurban 1 ekor kambing ataupun 1 bagian sapi. Sunnah tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Sampai kapan? Sampai hewannya disembelih. Gitu. Kalau disembelih 10 baru potong rambut, potong kuku. Kalau 11, 12 gitu ya. Itu sunnahnya. Itu jelas sebagai pengantar tema kajian kita malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya seputar tema fikih kurban. Kita telah masuk sesi tanya jawab. Mungkin ada 3 orang saja yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya Pak Ustadz, nanti pada saatnya penyembelihan kurban, apa sih pengurban itu harus menghadiri atau tidak boleh menyaksikan? Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Ya, baik.
Sunnah hukumnya Bapak Ibu, orang yang berkurban menyaksikan sembelihannya. Sunnah hukumnya. Kalau bisa nyembelih sendiri. Ibu-ibu kalau bisa nyembelih sendiri. Boleh, ya. Jadi perempuan boleh menyembelih. Nah, cuma kan kasihan kalau cuma sendiri ya, nanti yang megang siapa, nanti kan desak-desakan dengan laki-laki gitu ya. Jadi kalau perempuan ya, misalnya ibu majelis taklim gitu ya, pengen nyembelih sendiri boleh, nggak ada masalah. Nah, cuman harus terlatih gitu ya, jangan coba-coba. Di Malaysia, waktu saya di Malaysia itu ada ustadz menyembelih beberapa sapi, pada sapi yang beberapa itu kena tangannya hampir putus, ya. Dilarikan ke rumah sakit, tapi meninggal dunia, nggak sempat diselamatkan gitu. Nah, jadi harus hati-hati. Jadi sunnah ibu, jadi sunnah hadir di sana, dan ketika sudah habis, ketika darahnya sedang menetes, kita disunnahkan berdoa Bapak Ibu. Nabi kalau ketika hewan telah disembelih, beliau berdoa dengan doa iftitah yang kita baca saat sholat. Apa doanya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu doa yang Nabi baca ketika kurbannya telah disembelih saat darahnya menetes atau tumpah tadi. Itu aja sunnah. Sunnah hukumnya menghadiri kurban. Tapi kalau kurbannya di luar kota kan nggak bisa gitu ya. Ya mungkin bisa hanya video call aja deh gitu ya. Atau pakai live FB mangga gitu ya. Nah, jadi sunnah melihat kurbannya biar dia menghayati betapa dia telah berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibu ya? Ya, mangga yang lain silakan. Baik, ada lagi Bapak-bapak dan Ibu. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, mana yang lebih utama, kita berkorban di tempat kita tinggal, padahal di daerah itu orang banyak berkorban, dan kita berkorban di satu daerah yang daerah itu tidak ada korban satupun. Nah, yang menurut Pak Ustadz berpikirnya yang lebih utama yang mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung buku aja biar sekali kalau ada yang lain, ada yang Ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ya, ada. silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau dari perusahaan Pak Ya. mengorbankan kepada nama karyawannya, itu apakah karyawan sebagai berkorban atau oleh perusahaan? Itu saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustaz ya. Ya, silakan. Nah, Ada lagi Ibu-ibu. Ibu masih ada, silakan. Ada? Oh, ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, lebih mendahulukan mana antara berkurban atau melunasi hutang? Itu aja Pak Ustadz, makasih. Baik. Baik. Cekap ya, cekap segitu baik. Pak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan setelah mendengar kajian tadi, bahwa ada bagian hewan kurban untuk yang berkurban. Saya pribadi pernah mendengar bahwa yang berkurban itu tidak boleh memakan hewan kurban tersebut. Gimana begitu penjelasan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Baik ya, Masya Allah, ini pertanyaannya berat-berat semua gitu ya, Masya Allah. Jadi artinya saya tidak menyampaikan pada orang yang tidak berilmu sebenarnya, jadi sudah pada paham semua Insya Allah. Jadi semoga ini bisa bertambah pengetahuan dan wawasan kita. Pertama Bapak Ibu, mana yang afdol? Kurban itu lokal di tempat kita, sementara banyak, atau di luar yang belum ada jatah kurbannya. Para ulama memang berbeda pendapat tentang apa ilat
sebab utama kurban itu dilaksanakan, apakah agar kita bisa merayakan hewan kurban di tempat kita atau agar kemanfaatannya menyebar gitu. Maka dari sini udah berbeda pendapatnya. Yang berpendapat bahwa wajib lokal di tempat kita karena katanya ilatnya adalah bagaimana kita berbagi kebahagiaan orang-orang yang ada di tempat kita, yang terdekat dengan kita gitu. Yang kedua mengatakan bahwa yang penting bukan pada berbaginya tapi pada kemanfaatannya. Jadi kalau di situ sudah ada pembagian, kita tahu tempat yang dekat dengan kampung kita atau RW kita ada RW yang belum ada kurbannya, kita boleh alihkan ke sana. Nah gitu. Jadi memang ada dua pendapat ya. Dan saya memilih pendapat yang kedua ya. Walaupun saya menghormati pendapat para ustadz, para guru yang memang mengatakan bahwa kurban lokal itu lebih afdol ya, karena memang tidak ada dalil yang khusus dari Rasul ataupun para sahabat yang mengatakan bahwa perlu berkurban di tempat tertentu. Karena ternyata para sahabat juga dulu ketika Madinah dan negeri Syam sudah surplus dagingnya, itu mereka transfer daging kurbannya keluar, gitu ya. Jadi dikirim keluar, gitu ya. Kadang cashnya atau kadang kurbannya dikirim keluar, gitu. Ya, jadi memang ada perbedaan pendapat, gitu. Jadi lebih kepada kemanfaatan, karena memang kita berharap hari raya kurban itu bisa dinikmati oleh semakin banyak manusia dan orang gitu ya. Jadi tidak apa-apa dan tentunya itu pilihan pribadi kita ya. Jadi tidak ada orang yang boleh memaksakan pendapatnya pada masalah-masalah khilafiyah. Nah, jadi mangga Bapak mau yang pertama kedua itu merupakan khilaf yang muktabar di kalangan para ulama. Yang kedua, kurban dari perusahaan atas nama karyawan. Maka atas nama karyawan pahalanya. Gitu ya. Jadi pahala kurban khusus itu dapat oleh orang yang di atas namakan tadi. Perusahaan dapat kebagian sedekah dan hibahnya. Dan dapat juga kecipratan keberkahan kurbannya. Gitu ya. Karena memang boleh kita memberi hadiah atau hibah kepada seseorang berupa kurban atau uang untuk dia berkurban, boleh, nggak ada masalah, Bapak. Ya, jadi pahalanya dapat oleh orang yang yang di atas namakan kurban tadi. Mana yang lebih utama, bayar hutang atau berkurban? Yang lebih utama adalah kita segera menjalankan kedua-duanya. Gitu ya. Bayar hutang segera dan segera berkurban, gitu Bapak. Itu utama kalau bisa. Kalau nggak bisa dua-duanya, kita lihat mana yang sudah jatuh tempo. Kalau janjinya sudah jatuh tempo, artinya seharusnya lunas bulan lalu nih, kita belum lunas juga, sementara kita berkurban, maka kata para ulama makruh hukumnya kalau hutang sudah jatuh tempo, dia belum membayar hutang tapi berkurban. Tapi kalau hutangnya belum jatuh tempo, misalnya dia dijanjiin hutang dibayar setahun gitu ya, panjang waktunya, walaupun lunas, maka dia boleh berkurban, kata para ulama. Itu pendapat yang sahih. Ya, jadi kalau masih belum jatuh tempo, belum habis, artinya masih ada waktu untuk membayar hutang, gitu ya. Karena memang pentingnya ibadah kurban dan kita mungkin belum tentu panjang umur untuk bisa berkurban, gitu ya. Kemudian bagian pekurban, Bapak Ibu, ya, hadisnya sahih, tetapi bukan begitu pemahamannya. Kata Rasul, orang yang berkurban tidak boleh mengambil keuntungan dari kurbannya. Artinya kurbannya nggak boleh dijual. Saya ngambil 10 kilo ya, dia jual yang 10 kilo itu, haram hukumnya. Haram hukumnya. Diambil untuk dimakan boleh. Diambil untuk dimakan boleh. Jadi maksud hadis itu hadis dari Ali yang diperintahkan oleh Rasul. Ali, kurban ini harus sepenuhnya dimanfaatkan, makan, dibagikan dan disimpan. Dan orang yang berkurban tidak boleh mengambil keuntungan dari kurbannya, begitu hadisnya. Jadi bukan tidak mengambil dagingnya, karena Rasul makan dari bagian kurbannya, sahabat makan daging kurbannya, begitu. Ya. Jadi sunnah hukumnya ada 3 alokasi: alokasi untuk makan-makan, alokasi untuk dibagikan, dan untuk berkurban. Boleh, Bapak Ibu. Ya. Catatan tukang sembelih gitu ya, itu harus diberi upah di luar daging kurban. Ya, jadi jangan sampai
kita berikan daging kurban atau kulit kepada penjagal, mengatakan ini upahnya, nggak boleh, haram hukumnya. Haram hukumnya. Kalau kita mau ngasih hadiah daging, memberi daging ataupun kulit kepada penjagal boleh, tapi itu bukan upahnya. Upahnya harus beda. Kata Ali bin Abi Thalib, kata Rasul, kata beliau, kami diperintahkan an-nu'ti min indina, upahnya dari yang lain. Contoh, kita udah ngasih daging, udah ngasih kulit, Pak, ini upahnya 300.000, upah nyembelih, gitu. Dia tidak boleh diambil dari kurban tadi, begitu, ya. Jadi begitu pemahamannya terkait dengan pembagian hewan kurban. Terjawab semua? Jawab ya, baik. Bagaimana? Oh, harus pasti lagi ya, maka silakan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Pak Ustaz. Perkaraannya hampir rata-rata di sini kan semuanya panitia. Tadi Ustaz menyampaikan tentang korban kongsi untuk 7 orang, ya, Betul, ya. sapi. Ya. Kalau domba mah kita dengan Ustaz. Ya. Ini kaitannya dengan proses kurban. Terkadang di sekolah misalnya anak-anak itu disuruh nyumbang untuk kurban sapi 400 orang, itu hukumnya gimana, hukum kurban Ustaz? Baik. Kan tadi kongsinya 1,7. Ini kan di sekolah anak-anak ada 400 orang, misalnya udunan 40.000 ewang misalkan. Ya. Nah, itu seperti apa hukum Ustaz? Ya. Jazakallah. Baik. Jadi terkait dengan inisiatif di sekolah, di yayasan, di perusahaan gitu ya, rame-rame patungan lebih dari 7 orang untuk beli sapi gitu ya, maka ulama sepakat mengatakan dia memang kalau tidak diniatkan atas nama 7 orang, maka dia tidak mendapat pahala kurbannya. Dia dapat pahala latihan berkurban. Latihan berkurban dapat pahalanya insyaallah ya. Jadi ini juga tidak hanya di negara kita, di TK-TK di Arab begitu, mereka patungan juga, ya patungan juga. Nah jadi jangan kemudian kita katakan ini bid'ah gitu ya, nah, karena tidak semua bid'ah itu terlarang gitu ya. Karena dalam agama kita ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Nah ini termasuk bid'ah yang baik. Bid'ah mengajarkan anak-anak kita agar bisa latihan berkurban, boleh, gitu ya. Apa dalilnya? Hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari. Kata Rasul, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mentradisikan sesuatu yang baik, orang mengikutinya, maka orang itu dapat pahala kebaikannya dan kecipratan pula pahala orang yang ikut kebaikan itu. Sebaliknya juga begitu, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang mentradisikan sesuatu yang buruk, orang ikut yang buruk itu, maka dia dapat dosanya dan dosa orang yang melakukannya. Kata Imam Ibnu Hajar ketika mengomentari hadis ini, kata beliau, fihi al-hathu al-ibtida' bil khairat wa sanni sunanil hasanat. Hadis ini kata beliau, ya, itu Fathul Bari agak panjang segini ya, penjelasan hadis Bukhari. Kata beliau, hadis tadi itu menjelaskan tentang bid'ah dalam hal kebaikan. Itu, ya. Jadi ini membantah orang yang hanya mengatakan bid'ah semua sesat, gitu ya. Jadi tidak semua sesat. Lalu Pak Ustadz, apa maksud kullu bid'atin dolalah? Nah, begitu kira-kira ya. Nah, ini buka dikit. Maksudnya kata para ulama, kebanyakan bid'ah itu sesat, tapi tidak semuanya. Ini penjelasan Imam An-Nawawi, kata beliau, fihi amun maksus. Hadisnya umum, tetapi jangkauan hukumnya terbatas. Jadi dia mengatakan ghalibul bid'ah, kebanyakan bid'ah itu sesat. Artinya apa? Tidak semua bid'ah itu sesat. Nah itu, begitu penjelasan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggak apa-apa kalau anak-anak kita dilatih di TK-nya, di sekolahnya, SMP atau SMA, patungan untuk berkurban, walaupun tidak dapat pahala kurbannya, maka dapat pahala belajar berkurban. Makanya saya sarankan mungkin akan lebih baik kalau misalnya pakai atas nama juga gitu ya. Jadi mungkin bisa giliran patung kayak undian gitu ya. Minggu ini atau tahun ini 7 orang anak atau 7 keluarga gitu ya. Nanti bisa ini gitu ya. Jadi ya biar dapat pahala spesifik untuk orang yang berkurban. Begitu Bapak. Ya. Segitu. Ya, Alhamdulillah semua pertanyaan telah terbacakan. Mungkin selanjutnya kita masuk dalam pembacaan doa Ustaz.
Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berdoa, menengadahkan tangan, meminta kepada Allah, semoga di bulan yang mulia ini Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semua, melimpahkan kemudahan rezeki kepada kita semua, serta memberikan kita kemampuan untuk bisa berkurban pada tahun ini, ya. Dan kita berdoa pula semoga Allah memberikan kita rezeki berziarah ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang berangkat, kita doakan mereka mendapat haji yang mabrur, ya. Bagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia atau yang masih hidup, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka, dan semoga Allah menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada agama nusa bangsa insyaallah. Mengambil keberkahan dari membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighira. Warhamna warhamhum kama rabbawna shighira. Warhamna warhamhum kama rabbawna صغيرا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام اللهم ارزق حجنا حجة مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغيرا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولسائر المسلمين والمسلمات اللهم اشفينا واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفيهم شفاء لا يغادر بعده سقما اللهم اشف انت شافي لا شفاء إلا شفاء لا يغادر بعده سقما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, semoga ada manfaatnya. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani Ibni Abbas royatu sallallahu alaihi wasallam saudah waliwa'uhu abyad. Sesungguhnya bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu warnanya putih dan panjinya berwarna hitam. Dalam kemudian hadis yang lain dikatakan maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa sesungguhnya tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang antum-antum itu semua hidup dengan itu. Kalimat yang antum-antum semua ingin mati dengan itu, dan kalimat yang antum-antum semua pengen hidup lagi dengan itu. Dalam hati kibarkan tinggi-tinggi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
Allahu Akbar walillahil hamd.